Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 1, berjumpa lagi dengan Kak April. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran yang terbaru. Namun sebelum kita mulai ke pembelajaran yang baru, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, kali ini kita sudah masuk ke tema 2 yang berjudul Kegemaranku dan subtema 1 yang berjudul Gemar berolahraga. Apa saja ya yang akan dibahas? Mari kita saksikan yang selanjutnya. Adik-adik, di sini sudah ada gambar Udin dan teman-temannya yang sedang berolahraga. Mari kita lihat penjelasannya. Udin suka berolahraga, badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain, hati senang dan badan menjadi sehat. Jadi adik-adik, kalau kita rajin berolahraga, badan kita akan sehat dan kita juga akan merasakan senang. Nah, adik-adik, di sini sudah ada gambar Siti dan teman-teman. Mereka sedang apa? Kita amati dan dengarkan ceritanya ya adik-adik. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Tapi yang perlu adik-adik perhatikan, di dalam bersepeda juga seharusnya menggunakan kelengkapan untuk keselamatan seperti menggunakan helm, seperti menggunakan sarung tangan dan juga sarung lutut supaya ketika kita terjatuh tidak terjadi cedera yang parah. Lalu apakah ada permainan lain yang menyehatkan? Nah, untuk pembahasan ini kita akan menyaksikan yang selanjutnya. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Lihat adik-adik, ini ada gambar Siti dan teman-temannya. Sedang apa ya mereka? Jadi mereka sedang berjalan kaki. Lalu yang selanjutnya mereka sedang bermain lompat tali. Gambar selanjutnya, mereka sedang bermain ular naga. Lalu ada juga permainan yang menyehatkan yaitu tapak gunung atau sering kita sebut dengan sondah. Nah, ini ada balap karung, biasanya kalau lagi 17 Agustus ya adik-adik suka banyak perlombaan ini. Dan yang terakhir adalah lomba lari. Nah, ini semua adalah permainan yang dapat menyehatkan. Apakah kamu suka bermain? Permainan apa yang kamu sukai dari gambar di atas? Tahukah kamu permainan lain yang menyenangkan? Adik-adik nanti coba bisa tuliskan di bukunya masing-masing tentang pertanyaan ini ya. Oke adik-adik, yang selanjutnya kita akan membaca. Tirukan kata-kata yang dibacakan gurumu. Yang pertama, ada bacaan U-L-A-R, ular, N-A-N-A, G-A-G, naga. Dibaca ular naga. Selanjutnya, J-A-J-L-A-N, jalan, K-A-K-K-I-K, kaki, jalan kaki. Selanjutnya, S-E-C-P-A-P-K, sepak, B-O-B-O-L-A-L, bola, sepak bola. Selanjutnya, L-O-M-P-A-P-T, lompat, T-A-T-L-I-L, tali, lompat tali.
Yang selanjutnya L-O-L-O M-B-A-B-A, lomba. L-A-L-A R-I-R-I, lari, lomba lari. Selanjutnya L-A-L-A R-I-R-I, lari. J-A-J L-A-L-A-N, jalan. D-U-D-U D-U-D-U-K, duduk. L-E-L-E-M-P-A-P-A-R, lempar. L-O-L-O-M-P-A-P-A-T, lompat. Nah, jadi kita ulangi adik-adik. Yang pertama ada ular naga, kedua jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari, lari, jalan, duduk, lempar, lompat. Nanti adik-adik mencoba ya di rumah. Oke adik-adik, selanjutnya sudah ada gambar Siti. Kira-kira Siti sedang apa ya? Ayo membaca. Simaklah cerita gurumu. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Siapa yang bermain lompat tali? Apa yang dilakukan Siti setelah bermain? Apakah kamu suka bermain di luar rumah? Nah, nanti adik-adik jawab 3 pertanyaan ini di buku paket masing-masing ya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah setelah kita sudah puas bermain, pulang ke rumah jangan lupa ditata lagi sendalnya, merapihkan sendalnya, dan juga jangan lupa untuk membersihkan diri. Karena setelah bermain pasti tubuhnya berkeringat dan juga kotor. Lalu apa yang harus kamu lakukan selesai bermain? Nanti adik-adik coba dijawab ya. Nih adik-adik, ada gambar Siti dan teman-temannya yang sedang bernyanyi. Kira-kira mereka akan bernyanyi apa ya? Coba kita nanti bernyanyi dan mengamati ya teksnya. Bernyanyi sambil bergerak amat menyenangkan. Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama temanmu. Lakukan gerak sesuai dengan lirik lagu. Nah, jadi di sini ada teks lagu Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Nanti adik-adik bisa menyanyikan sambil mendengarkan. Oke adik-adik, selanjutnya di sini sudah ada gambar Siti dan teman-temannya yang sedang berolahraga. Kira-kira apa ya yang dibahas? Ayo mengamati, simaklah cerita gurumu. Lani senang berolahraga. Sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit. Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak.
Nah, otot di tubuh kita ini seperti yang sudah ada pada gambar di sebelahnya ya adik-adik. Jadi yang merah-merah itu adalah gambar otot yang ada di dalam tubuh kita. Yang perlu diingat, sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan agar tidak terjadi kram, tidak terjadi sakit badan ya adik-adik. Apa yang harus dilakukan sebelum berolahraga? Apakah manfaat pemanasan? Nanti adik-adik coba baca lagi, coba amati lagi bacaan yang sudah tadi disampaikan oleh kakak. Kita sekarang akan mengamati lagi. Amati gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar yang sedang bersepeda. Lalu ada gambar anak laki-laki yang sedang sepak bola. Lalu selanjutnya ada gambar berlari. Nah, ini ada yang sedang berenang. Selanjutnya bermain apa ya ini? Ini adalah bermain kasti. Nah, yang ini adalah permainan bulu tangkis. Jadi ini adalah jenis-jenis olahraga yang mainkan bersama teman-teman maupun sendiri. Tahukah kamu jenis-jenis olahraga lainnya? Sebutkan olahraga yang kamu ketahui ya. Nanti barangkali adik-adik punya olahraga kesukaan yang lain, bisa disebutkan ya adik-adik. Selanjutnya, ayo kita membaca. Bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring. Nah, nanti adik-adik baca ya bareng-bareng Kak April. Ini ada yang berjudul olahraga. Nah, ini bisa kita lihat Siti dan teman-temannya sedang melakukan pemanasan. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Nih, dilihat adik-adik. Jadi, gambar yang sudah Kak April lingkari ini adalah gambar jantung. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan olahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Oke adik-adik, ini gambar jantung yang lebih jelas. Jadi fungsi jantung itu untuk apa ya bagi manusia? Bagi manusia, fungsi jantung adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Jadi, darah yang ada di dalam tubuh manusia dipompa ke jantung. Dan juga biasanya kalau adik-adik habis lari ini bisa adik-adik rasakan jantungnya itu berdebar-debar ya. Ada suara duk duk duk. Nah, itu adalah dari kinerjanya jantung. Adik-adik, selanjutnya kita simak cerita di bawah ini. Nah, ini sudah ada gambar. Gambar siapa ya? Jadi ini adalah gambar Dayu yang sedang bermain simpai atau kita sering sebutnya dengan hula hoop. Dayu ingin mengajari teman-temannya bermain simpai. Bagaimana ya caranya? Pertama, berdiri dengan dua kaki terbuka. Kedua, tangan memegang simpai di depan dada. Simpai digerakkan ke kanan. Hitung 1 hingga 8. Lalu gerakan simpai ke kiri. Hitung lagi 1 sampai 8. Nah, itu tadi adalah cara bermain simpai ya adik-adik. Mungkin nanti kalau adik-adik punya di rumah hula hoop atau simpai, boleh digunakan untuk mencoba ini ya adik-adik. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menyimak lagi bacaan ini ya. Prit prit, Pak Guru meniup peluit. Nah, jadi ini gambar peluitnya. Sedang apa ya kira-kira? Memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan. Peluit mengeluarkan bunyi bila ditiup. Bunyi peluit adalah bunyi buatan. Nah, adik-adik, kenapa ya peluit ini bisa disebut bunyi buatan? Nanti kita akan bahas.
Selain itu, kakak di sini punya lagi contoh lain dari benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Pertama, adik-adik tahu ini gambar apa? Ini gambar lonceng. Selanjutnya, ini ada gambar beduk. Biasanya ada di masjid-masjid atau musola-musola ya adik-adik. Lalu yang ketiga ada gambar gong. Nah, ini adalah merupakan salah satu alat musik. Lalu yang keempat ada kentongan. Mungkin adik-adik pernah lihat ini di pos-pos ronda. Jadi ini adalah contoh-contoh benda lain yang dapat mengeluarkan bunyi. Sekarang kita akan bahas bunyi ya adik-adik. Jadi bunyi itu dibagi dua. Ada bunyi buatan dan juga ada bunyi alam. Kita akan bahas apa yang dimaksud bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Bunyi buatan bisa didapat dari bunyi alat musik atau dari bunyi benda. Contohnya ada bunyi bel, ada bunyi tepuk tangan. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas tentang bunyi alam. Apa itu bunyi alam? Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh suara-suara alam. Suara hewan pun termasuk bunyi alam. Nih, kalau pernah adik-adik mendengar kalau lagi hujan ada bunyi petir yang menggelegar, ada ayam berkokok, atau ada bunyi angin yang sedang bertiup kencang. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh dari bunyi alam. Selanjutnya kita akan melihat cerita di bawah ini ya adik-adik. Kita baca dengan nyaring. Olahraga kegemaran. Nah, di sini sudah ada gambar Siti. Siti suka berlari. Lani suka bersepeda. Edo suka sepak bola. Dayu suka berenang. Beni dan Udin suka olahraga kasti. Olahraga kegemaran mereka berbeda, tetapi mereka sering berolahraga bersama. Nah, tadi adik-adik kan sudah lihat ya penjelasannya dan bacaannya. Siapakah yang suka olahraga renang? Lalu olahraga apakah yang disukai oleh Lani? Apa yang sering mereka lakukan bersama-sama? Nah, adik-adik bisa menjawab pertanyaan ini setelah melihat penjelasan yang tadi dibacakan sebelumnya. Oke adik-adik, kita akan mengamati tentang bacaan di bawah ini. Ada beberapa permainan olahraga yang dimainkan secara bersama atau secara tim. Sebagai contoh permainan yang dilakukan bersama-sama atau secara tim itu ada bola basket, sepak bola, kasti. Biasanya dalam permainan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada tim yang menjadi lawan, ada tim yang menjadi penyerang ya gitu adik-adik. Ada tim A dan tim B. Kita lihat ya gambarnya. Ini adalah gambar permainan dari bola basket. Nah, yang ini kita punya gambar lagi permainan sepak bola. Lalu yang ini ada permainan kasti. Kalau adik-adik amati, di sini ada dua tim yang menggunakan kostum yang berbeda. Nih, seperti gambar di bola basket, ada tim laki-laki yang berkostum biru dan ada tim perempuan yang berkostum hijau. Lalu di dalam sepak bola juga sama, ada yang berkostum biru dan juga hijau. Di permainan kasti juga sama, ada yang berkostum kuning dan juga berkostum oranye. Lalu dalam permainan ini kan pasti ada aturannya. Apa saja ya? Aturan permainan dalam tim. Yang pertama, dalam permainan tim lain menjadi lawan. Lalu yang kedua, setiap tim membela timnya masing-masing. Bermain dengan jujur, saling bekerja sama,
Ketika menang tidak boleh sombong, dan yang kalah tidak perlu bersedih ataupun marah. Jadi kalau kita bermain dengan tim ini tidak boleh egois adik-adik. Artinya nggak boleh pengen menang sendiri. Tapi kemenangannya ini juga adalah merupakan kemenangan dari tim. Lalu kalau kita kalah, apa yang harus kita lakukan? Bukan marah, tapi kita juga tetap semangat supaya bisa melakukan permainan yang lebih baik nantinya dan memberikan selamat kepada yang menang. Dan yang menang juga tidak boleh merasa sombong. Wah, kelompok aku menang, kelompok kamu kalah. Kamu kelompoknya nggak bisaan mainnya. Nah, tidak boleh seperti itu, tapi harus bermain dengan sportif, harus tetap bisa bekerja sama. Nah, setelah permainan ini jangan sampai menjadi musuhan karena kalah, tapi tetap bisa bermain bersama setelah pertandingan selesai. Selanjutnya kita amati lagi adik-adik, dengarkan teks yang dibacakan gurumu. Ada jenis olahraga. Jenis olahraga apa saja ya? Jadi Pak Guru mengenalkan banyak jenis olahraga. Ada jenis olahraga yang anak-anak sudah tahu, ada juga yang anak-anak belum tahu. Nah, kita akan bahas tentang jenis olahraganya. Ada karate. Nah, ini adik-adik gambarnya. Lalu ada lari gawang. Seperti ini. Ada tenis meja. Seperti ini. Ada tolak peluru dan lompat jauh. Ini gambar dari tolak peluru. Yang ini gambar dari lompat jauh. Nah, mungkin ini hanya beberapa yang adik-adik tahu ataupun masih asing. Jadi ternyata permainan dalam olahraga, jenis-jenis olahraga itu sangat banyak ya adik-adik. Oke adik-adik, kita amati ya tentang materi selanjutnya. Nah, ayo mengingat kembali tentang penjumlahan. Sebelumnya sudah dibahas kalau hasil dari penjumlahan itu akan bertambah atau hasilnya akan semakin banyak. Nah, kita akan mengingat kembali, kita akan lihat kembali contoh-contoh soal dari penjumlahan. Oke adik-adik, lihat di sini sudah ada gambar tong sampah. Tapi gambarnya di situ memiliki warna yang berbeda. Kita hitung yuk adik-adik, ada berapa tong sampah yang berwarna biru? Betul, tong sampah berwarna biru ada 5. Karena di sini kita membahas penjumlahan, maka kita tuliskan simbolnya seperti ini adik-adik. Nah, sekarang selanjutnya dihitung ada berapa tong sampah yang berwarna kuning. Betul, ada 4. Kalimat matematikanya atau penjumlahannya 5 ditambah 4. Coba hitung adik-adik berapa? Menggunakan bantuan jari boleh. Betul, hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh Siti dan teman-temannya yang sedang bermain basket. Kalau kita lihat di sini ada tim anak perempuan melawan tim anak laki-laki. Nah, sekarang kita hitung ada berapa ya jumlah anak laki-laki dalam gambar? Betul, ada 3. Diingat lagi karena penjumlahan simbolnya seperti ini. Lalu kita hitung ada berapa anak perempuan dalam gambar ini. Betul, ada 3. Jadi kalimat matematikanya atau kalimat penjumlahannya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kakak punya satu gambar lagi. Kita hitung ya adik-adik. Di sini ada gambar 2 warna bendera. Ada bendera yang berwarna merah dan juga ada bendera yang berwarna putih. Kita hitung terlebih dahulu bendera yang berwarna merahnya.
Nah, bendera yang berwarna merah ada 3. Dan bendera yang berwarna putih ada 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, adik-adik diingat ya, kalau menjumlahkan itu harus menghitungnya itu maju ya, jadi bertambah, jangan mundur hitungannya. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat soal penjumlahan dalam bentuk gambar. Kali ini kita akan melihat soal penjumlahan dalam bentuk cerita. Nah, di sini sudah ada soal ceritanya. Dayu membawa 3 kok untuk bermain bulu tangkis. Lani membawa 4 kok. Nah, sekarang kita hitung berapakah jumlah kok yang dibawa Dayu dan Lani. Caranya adalah tadi sudah dijelaskan ada 3 kok dan 4 kok. Kalau kita ubah ke penjumlahan, jadi 3 kok itu ditulis dengan angka 3 dan 4 kok itu ditulis dengan angka 4. Lalu karena penjumlahan simbolnya menggunakan simbol plus seperti ini. Selanjutnya jumlah kok Dayu dan Lani ialah ada 7 kok. Hasil dari 3 ditambah 4. Selanjutnya Benny membeli 5 bola tenis meja. Siti juga membeli 5 bola tenis meja. Berapa banyak bola tenis meja yang dibeli Benny dan Siti? Kita lihat adik-adik. Tadi kita sudah ketahui bahwa ada 5 bola punya Benny dan 5 bola punya Siti. Kalau kita ubah ke kalimat penjumlahannya menjadi 5 ditambah 5. Jumlah bola Benny dan Siti ialah 10 bola. Selanjutnya, Lani diberi tugas merapikan bola. Mari bantu Lani menghitung bola basket. Lihat, di sini ada 1 basket. Lalu ditambah dengan 6 basket. Bola basket kira-kira berapa ya hasilnya? Betul, hasilnya adalah 7. Nah, itu tadi contoh penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Oke adik-adik, tadi kan sudah banyak pembahasan yang kita saksikan ya adik-adik. Mulai dari penjumlahan, mulai dari aturan permainan, jenis-jenis olahraga, ada juga olahraga kegemaran. Nah, sekarang sudah waktunya untuk adik-adik mengerjakan tugas-tugas. Nanti adik-adik dalam mengerjakan tugas bisa dilihat lagi yang sebelum-sebelumnya supaya tidak salah dalam mengerjakan soal-soalnya. Apa saja tugas-tugasnya? Kita saksikan yang berikutnya. Baik adik-adik, tugas yang pertama adalah ini. Kita akan membedakan bunyi alam dan bunyi buatan yang terdapat di halaman 11 sampai dengan 12. Nah, kalau untuk bunyi yang alam, adik-adik bisa memberi tanda checklist. Lalu untuk yang bunyi buatan, adik-adik bisa memberikan tanda silang seperti di contoh. Nih ada bunyi angin bertiup. Nah, kan angin bertiup itu merupakan bunyi alam. Lalu di sini tandanya ada checklist atau centang. Lalu yang kedua ada bunyi beduk. Karena beduk ini merupakan bunyi buatan, diberi tanda dengan tanda silang. Selanjutnya ada di halaman 23 yaitu melengkapi kalimat yang sesuai dengan gambar. Kalau kita lihat di sini adalah gambar-gambar tentang jenis olahraga yang sudah kita bahas. Nanti adik-adik bisa melihat jawabannya yang sudah ada di kotak yang di paling bawah ya adik-adik, sambil melihat gambar di sebelah soalnya. Selanjutnya ada di halaman 29 tentang penjumlahan yang tadi sudah Kak April bahas sebelumnya. Caranya sama saja, tinggal adik-adik hitung
perbedaannya dulu di situ. Misalkan kan tadi di situ ada gambar topi dan juga sarung tangan, hitung masing-masing sarung tangannya berapa, topinya berapa. Yang selanjutnya ada di halaman 47, yaitu menggunting gambar dan menempelkan di halaman 46. Gambar apa yang akan digunting? Yaitu tentang gambar jenis olahraga. Di situ sudah ada bacaannya karate. Nanti adik-adik cari gambar yang karate seperti apa, sampai dengan lompat jauh itu seperti apa. Nanti adik-adik bisa lihat di video penjelasan tentang jenis-jenis olahraga. Selanjutnya yaitu tugasnya tentang halaman 40, menggambar 2 jenis olahraga yang kamu ketahui. Selanjutnya ada di halaman 55, mengerjakan penjumlahan tentang soal penjumlahan. Nah adik-adik, ini adalah tugas-tugas yang harus adik-adik kerjakan dalam waktu 1 minggu. Jadi adik-adik bisa mulai mencicil untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini, sudah semangat dalam belajarnya, sudah semangat dalam mencari ilmunya. Apabila dalam penyampaian Kak April banyak kekurangannya atau ada kekeliruannya, Kak April mohon maaf ya adik-adik. Pesan Kak April tetap semangat dalam belajarnya, jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.